Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar. Shalom saudaraku, kita jumpa lagi dalam pemuridan level 2, pelajaran yang ketiga, dan ini YouTube bagian yang kedua. Nah saudara, jangan lupa saudara harus selalu siap 3 hal: Alkitab, buku, dan ballpoint. Nah sekarang kita akan masuk di bagian yang kedua, berkomunikasi dengan Allah, dimulai dengan suatu kerinduan untuk mengenal Dia. Buku saudara halaman 29. Mari kita hafalkan ayat dulu sebelum kita akan melanjutkan. Wahyu 1 ayat 8. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Harus hafal ya. Dan saya harap saudara sudah mengisi semua titik-titik di halaman 29. Mari kita lanjutkan dengan berdoa. Terangi hati kami Bapa, supaya kami mengerti kebenaran yang akan Engkau ajarkan, dan kami siap melakukan. Dalam nama Yesus. Amin. Nah, berkomunikasi dengan Allah dimulai dengan suatu kerinduan untuk mengenal Dia. Penyembahan pribadi. Ini adalah waktu yang digunakan setiap hari dengan Allah dalam doa dan firman. Langkah-langkah berikut ini akan menolong saudara untuk mengambil waktu yang penuh manfaat dengan Allah, yang akan menghasilkan cara hidup yang efektif, sehingga akan membawa kemuliaan bagi Allah. Persiapan untuk bertemu dengan Allah. Tentukanlah waktu dan tempat di mana saudara dapat bertemu dengan Allah secara pribadi setiap hari. Apakah yang dilakukan Yesus dalam Markus 1 ayat 35? Tentu saudara sudah mengisinya ya. Saya buka dulu Markus 1 ayat 35. Kita membaca ayatnya. Pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, Ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Ketika saudara membaca ini, apa yang saudara tangkap? Informasi apa yang dilakukan oleh Yesus? Yesus bangun pagi-pagi benar, mencari tempat yang sunyi untuk berdoa. Yang berikut, pastikan lebih dahulu bahwa saudara telah dipenuhi oleh Roh Kudus, dan bahwa tidak ada dosa yang belum diakui dalam kehidupanmu. Landasannya Mazmur 66 ayat yang ke-18. Apa bunyinya? Mazmur 66 ayat yang ke-18. Mengapa dosa harus segera diakui? Seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Niat yang jahat saja tidak akan membuat doa kita tidak didengar oleh Tuhan. Jadi harus akui kesalahan-kesalahan. Jadi isiannya di sini dalam Mazmur pasal 66 ayat yang ke-18 dijelaskan di dalam buku saudara.
persekutuan yang efektif dengan Allah akan menghasilkan kuasa yang luar biasa. Jadi kalau dikatakan doa itu besar kuasanya, adalah dari hal ini, saudara. Kesiapan saudara menghadap Allah dan membersihkan kehidupan dari yang tidak berkenan kepada Allah. Apakah janji Allah tentang firman-Nya atau perkataan-perkataannya? Dalam Yesaya pasal yang ke-55 ayat yang ke-11, kita membaca ulang ayat itu. Yesaya 55 ayat yang ke-11. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulut-Ku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang Ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang Kusuruhkan kepadanya. Setiap firman Tuhan memiliki mandat khusus. Jadi, isiannya apa, saudara? Firman Allah tidak pernah kembali dengan sia-sia, tetapi akan melaksanakan apa yang Tuhan telah perintahkan. Saudara memperbaiki, silahkan. Ya, bisa dengarkan YouTube ini ulang. Saya jelaskan saja. Nanti sesudah ini saudara bisa perbaiki. Apakah yang Allah janjikan tentang suatu doa yang sesuai dengan kehendak-Nya? 1 Yohanes pasal yang ke-5. 1 Yohanes pasal 5. Ayat yang ke-14 dan 15. Memberikan janji. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendak-Nya. Dan jikalau kita tahu bahwa ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Dengan kata lain, doa yang sesuai dengan kehendak Allah pasti dijawab. Ya, pasti dijawab. Oleh karena ada kuasa yang luar biasa di dalam doa, maka setan musuh kita akan berusaha sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk merintangi kita meluangkan waktu khusus dengan Allah di dalam doa dan firman. Ingat ini. Siapakah musuh kita yang sesungguhnya? Efesus pasal yang ke-6 ayat 12 dan 13. Efesus pasal yang ke-6 ayat 12 dan 13. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Siapa musuh kita menurut Efesus 6 ayat 12 dan 13? Musuh kita adalah pemerintah-pemerintah. Ini maksudnya pemerintah-pemerintah kegelapan, bukan pemerintah yang ada secara fisik, ya. Penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia yang gelap, dan roh-roh jahat di udara. Jadi setan punya pemerintahan yang teratur. Itu menjadi musuh kita. Nah, selesailah YouTube kita yang kedua ini. Untuk saudara lebih mendalami lagi, saudara dengar ulang, dan saudara bisa menyesuaikan jawaban saudara dengan apa yang sudah saya berikan. Mari kita berdoa. Tuhan, tanamkan firman ini di hati kami, sehingga kami memahami kuasa yang ada di dalam doa dan firman, dan kami mau belajar dalam nama Yesus. Amin. Sampai jumpa.